Halo Bolo-Bolo, balik lagi di channelku. Channel yang membahas tentang sejarah dan lain-lainnya. Yang pastinya sih udah dipahami dan seru. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian dilancarkan rezeki dan urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sejarah tentang kota Udang. Ya, benar banget. Kota Sidoarjo. Penasaran gimana ceritanya? Tonton sampai selesai. Cekidot. Sidoarjo adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Gresik dan Surabaya dari arah utara, Selat Madura di sebelah timur, Pasuruan di sebelah selatan, dan Mojokerto di sebelah barat. Penduduk kabupaten ini berjumlah 2.033.764 jiwa pada tahun 2021. Sidoarjo saat ini dulu adalah Kerajaan Jenggala, yang merupakan bagian dari Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1019. Raja Airlangga merupakan penerus Kerajaan Mataram kuno. Ibu kota kerajaannya terletak di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan, sekitar Sidoarjo sekarang. Tapi kerajaan ini tuh umurnya sangat pendek. Raja Airlangga menjadi satu-satunya penguasa yang pernah memerintah. Tapi kerajaannya bubar itu bukan gara-gara ada serangan musuh ya. Dan pada tahun 1045, rajanya sendiri yang mutusin buat turun tahta, buat ngindarin adanya perang saudara gitu deh. Dan ngebagiin wilayah kerajaannya kepada kedua putranya. Ceritanya sih gitu. Putranya yang bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Grasakan. Putranya yang bernama Sri Samarawijaya itu dikasih kerajaan yang berpusat di Kediri, yang namanya Panjalu. Sedangkan putranya yang bernama Mapanji Grasakan itu dapat kerajaan yang berpusat di Sidoarjo, yang diberi nama Jenggala. Kerajaan Jenggala ini berdiri pada tahun 1042. Setelahnya, Raja Airlangga membagi kekuasaannya menjadi dua. Masih ingat dua dibagi ke siapa aja? Ya, benar. Mapanji Grasakan dapat kerajaan Jenggala yang berpusat di Kahuripan, sedangkan Sri Samarawijaya dapat kerajaan Panjalu Kediri. Harapan Raja Airlangga membagi wilayah kerajaan ini supaya tidak ada perang saudara antara Mapanji Grasakan dan Samarawijaya, tapi pembagian wilayahnya tidak membuahkan hasil dan tidak menyelesaikan masalah karena kedua kerajaan ini tuh sama-sama ingin menguasai loh satu sama lain. Akhirnya terlibatlah perang saudara tuh keduanya. Pada tahun 1130-an, Kerajaan Jenggala harus menyerah dan mengakui keunggulan Panjalu. Berdasarkan prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kerajaan Panjalu ketika berada di bawah kekuasaan Raja Jayabaya. Sejak saat itu, Kerajaan Jenggala menjadi bawahan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Singkat cerita, setelah runtuhnya Kerajaan Jenggala, wilayahnya menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada abad 14 sampai 16 Masehi. Dan setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, wilayah Sidoarjo dikuasai oleh Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dan dikuasai oleh Kesultanan Mataram pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Dan wilayah Sidoarjo menjadi bagian daripada Adipati Surabaya. Di era Kerajaan Sidoarjo dulu dikenal dengan pusat Kerajaan Jenggala. Pada masa kolonialisme Belanda, Sidoarjo merupakan bagian dari Surabaya, dan nama daerahnya adalah Sidokare. Pada masa itu, Sidokare dipimpin oleh seorang pati yang bernama N.G. Jojoharjo, yang dibantu oleh seorang wedana bernama Bagus Ranuwirjo. Pada 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 9 strip 1859 tanggal 31 Januari 1859, Stadsblad nomor 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 31 Januari kemudian diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Sidokare dipimpin oleh
Raden Notopuro yang mendapat gelar RTP Cokronegoro, putra dari RAP Cokronegoro, Bupati Surabaya. Sidokare mempunyai arti sido yang berarti jadi dan kare yang berarti tertinggal. Dianggap memiliki konotasi yang kurang bagus. Dan pada tanggal 28 Mei 1859 diganti menjadi Sidoarjo. Dan setelah Raden Notopuro wafat pada tahun 1862, posisi kepemimpinan digantikan oleh kakaknya, yaitu RTA Cokronegoro II pada 1863 dan pensiun pada 1883. Setelah pensiun digantikan oleh Raden Sumodirjo, tapi hanya menjabat selama 3 bulan dikarenakan wafat di tahun itu juga, dan kemudian digantikan oleh Raden AAT Cokronegoro I. Di era Kerajaan Sidoarjo dulu dikenal dengan pusat Kerajaan Jenggala. Pada masa kolonialisme Belanda, Sidoarjo merupakan bagian dari Surabaya, dan nama daerahnya adalah Sidokare. Pada masa itu, Sidokare dipimpin oleh seorang pati yang bernama N.G. Jojoharjo, yang dibantu oleh seorang wedana bernama Bagus Ranuwirjo. Pada 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 9 strip 1859 tanggal 31 Januari 1859, Stadsblad nomor 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 31 Januari kemudian diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Sidokare dipimpin oleh Raden Notopuro yang mendapat gelar RTP Cokronegoro, putra dari RAP Cokronegoro, Bupati Surabaya. Sidokare mempunyai arti sido yang berarti jadi dan kare yang berarti tertinggal. Dianggap memiliki konotasi yang kurang bagus. Dan pada tanggal 28 Mei 1859 diganti menjadi Sidoarjo. Dan setelah Raden Notopuro wafat pada tahun 1862, posisi kepemimpinan digantikan oleh kakaknya, yaitu RTA Cokronegoro II pada 1863 dan pensiun pada 1883. Setelah pensiun digantikan oleh Raden Sumodirjo, tapi hanya menjabat selama 3 bulan dikarenakan wafat di tahun itu juga, dan kemudian digantikan oleh Raden AAT Cokronegoro I. Dan setelah Raden Notopuro wafat pada tahun 1862, posisi kepemimpinannya digantikan kakaknya, RTAA Cokronegoro II, pada tahun 1863 dan pensiun pada tahun 1883. Setelah pensiun itu digantikan oleh RP Sumodirjo, tapi hanya menjabat selama 3 bulan dikarenakan wafat di tahun itu juga, dan kemudian digantikan oleh RAAT Condronegoro I. Sejak 8 Maret 1942 hingga 15 Agustus 1945, Sidoarjo berada di wilayah kekuasaan militer Jepang, seperti wilayah lain di Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Bupati Sidoarjo itu Raden Tumenggung Sujadi. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu 15 Agustus 1945 dan Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ternyata Belanda masih punya siasat untuk menguasai Indonesia lagi. Dan pada awal Maret 1946, Belanda menduduki wilayah Ngedangan di Sidoarjo. Pemerintah kemudian memindahkan kekuasaan ke Porong Sidoarjo, dan ketika Sidoarjo benar-benar jatuh di tangan Belanda sepenuhnya, pusat pemerintahan Sidoarjo dipindahkan ke Jombang. Pemerintahan Belanda pada saat itu bernama Rekomba, dan Sidoarjo itu berada dalam Rekomba sampai tahun 1949. Dan pada 27 Desember
diadain tuh KMB atau disingkat konferensi meja bundar dan nyuruh kembaliin wilayah Sidoarjo yang dijajah Belanda kepada Indonesia lagi. Dan Sidoarjo sudah kembali lagi ke Republik Indonesia. Kesimpulan, Sidoarjo memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju. Dengan pengelolaan yang baik, tantangan yang ada dapat diatasi dan Sidoarjo dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sekian dulu video dari aku. Dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan kritiknya agar channel ini bisa berkembang terus. Dan sampai jumpa di lain waktu ya Bolo. Goodbye Bolo. Monumen Jayandaru. Sebagian warga Sidoarjo pasti tak asing lagi dengan Monumen Jayandaru yang berlokasi di jantung Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya Jalan Jenggolo nomor 21 Sidokumpul Sidoarjo. Monumen Jayandaru memiliki tinggi 23 meter dan lebar alas 75,8 meter. Bagian atas terdapat replika udang dan bandeng sebagai ikon kota Delta Sidoarjo. Lalu ada patung di sekelilingnya yang menggambarkan masyarakat. Namun, tahukah Anda tentang asal-usul Monumen Jayandaru ini? Simak penjelasan berikut. Monumen Jayandaru diresmikan pada 29 Mei 2015. Pembangunan monumen ini disumbang atau dipersembahkan oleh PT Sekerlaut Tbk, yakni perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan produk kelautan di Sidoarjo. Melansir dari situs Sekar Group, Monumen Jayandaru dibuat oleh seniman asal Bali, I Wayan Winten. Desain Monumen Jayandaru mewakili ikon Sidoarjo, yakni udang dan bandeng. Ikon seperti udang atau bandeng melambangkan keberuntungan atau kemakmuran, sedangkan patung-patung di sekelilingnya merupakan penggambaran masyarakat zaman dahulu yang mayoritas pekerjanya sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Sejak berdirinya Monumen Jayandaru telah menjadi ikon Sidoarjo. Monumen ini juga menjadi tempat nongkrong segala usia. Masyarakat kerap kali menghabiskan waktu dengan nongkrong di sekitar monumen ini. Adapun juga bisa berfoto-foto dengan latar belakang Monumen Jayandaru sebagai kenang-kenangan. Kedua, lumpur lapindo. Ada juga ikon Sidoarjo lainnya, yaitu lumpur lapindo. Siapa yang gak kenal lumpur lapindo? Kalau kenal Sidoarjo juga kenal lumpur lapindo. Lumpur lapindo ini terjadinya tahun 29 Mei 2006. Semburan ini berasal dari aktivitas pengoboran gas PT Lapindo Brantas Jaya. Tempat kejadian itu di Kecamatan Porong. Terlepas dari itu semua, ada juga yang mengaitkan kalau kejadian ini dengan gempa 2 hari sebelumnya di Yogyakarta. Saya juga adalah salah satu korban dari lumpur lapindo, jadi tahu persis banget kejadiannya. Di sana itu seperti apa? Yang pasti semburan lumpur lapindo itu gak bisa dikendalikan, sampai ngeluber kemana-mana. Bahkan lumpur lapindo juga membanjiri ruas tol Ngempol Surabaya. Akibatnya jalan tol tidak bisa digunakan dan masih banyak ikon Sidoarjo lainnya. Sidoarjo Jawa Timur memang mengalami kemajuan pesat. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kemajuan ini di antara lain pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor industri menjadi tulang punggung ekonomi Sidoarjo. Banyak perusahaan besar yang berinvestasi di sini, sehingga menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan daerah. Terus strategis secara geografis. Berbatasan langsung dengan Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini, membuat Sidoarjo sangat strategis untuk bisnis dan perdagangan. Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini memudahkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Potensi wisata. Sidoarjo juga memiliki potensi wisata yang menarik, seperti Lumpur Lapindo dan berbagai destinasi wisata sejarah lainnya. Dukungan pemerintah. Pemerintah daerah memberikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam perizinan dan berbagai insentif lainnya. Faktor-faktor lain yang juga turut berkontribusi, sumber daya manusia. Sidoarjo memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai, dengan meningkat pendidikan yang terus meningkat, keamanan dan ketertiban. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kemacetan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, masalah kemacetan semakin terasa di Sidoarjo ini. Lingkungan pertumbuhan industri yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, seperti pencemaran udara dan air.